haji saja. Lalu setelah bertanya begitu dijawab oleh Nabi, ini yang jawab Nabi begini. Kemudian dia menjawab orang itu, "Shadaqta, benar kamu Muhammad." Gitu. Sehingga sahabat itu aneh, fa'ajibna yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami ini heran, kok ada orang kok tanya-tanya sendiri, habis itu dijawab kok dibener-benerkan sendiri. Artinya orang ini kan sudah tahu gitu loh. Maka di dalam teori pendidikan itu, teori pembelajaran, anak atau mahasiswa atau santri atau murid itu boleh bertanya sesuatu yang sudah diketahuinya dengan tujuan apa? Agar teman-temannya yang lain tahu. Nah, misalkan saya jadi mahasiswa ya, atau saya jadi murid ya. Lalu saya nanya pada dosen saya, pada guru saya, "Dosen, ini apa hukumnya ini?" Padahal saya sudah tahu. Ini bukan dalam rangka mengetes kemampuan ustadznya, kemampuan dosennya, tapi dalam rangka apa yang saya ketahui ini agar jawabannya nanti juga diketahui oleh teman-teman gitu ya. Ini yang kemudian kita sebut dengan arkanul Islam. Kemudian akhbirni anil iman. Jelaskan padaku tentang iman. Al-imanu an tu'mina billah. Yang pertama adalah iman kepada Allah. 2 malaikat. 3 kitab sih apa rusul sih? Kutub dulu. Yang keempat rusul. Yang kelima al-yaumul akhir. Yang keenam al-qadar. Al-qadar khairihi wa syarrihi. Iman itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, rasul dan seterusnya. Karena urutannya begini, akhirnya ulama berbeda pendapat. Siapa makhluk yang paling mulia? Ada yang mengatakan malaikat, buktinya disebutkan dulu, gitu kan? Disebutkan dulu, setelah Allah baru disebutkan malaikat. Tapi ulama-ulama kita membantahnya tidak mesti didahulukan penyebutan itu karena lebih mulia. Kenapa kok didahulukan dulu? Karena memang kronologi wahyu itu turun dari Allah dulu, langsung ke Nabi apa ke malaikat dulu? Malaikat dulu. Malaikat bawa kitab itu tadi ya. Lalu disampaikan kepada Rasul. Sehingga ulama mujma' alaih, sepakat semua bahwa Nabi Muhammad itu lebih utama daripada semua malaikat ya. Ini yang kemudian kita namakan arkanul iman. Islam maneh. Lalu yang ketiga, ini kemudian shadaqta ya Muhammad, benar kamu Muhammad gitu. Lalu yang ketiga adalah al-ihsan. Al-ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita ibadah kepada Allah, Allah itu melihat kita, ya, seolah-olah Allah melihat kita. Kalau tidak bisa begitu, maka derajat yang berikutnya di bawahnya, bahwa kita itu melihat Allah, seolah-olah kita itu melihat Allah. Ini yang diurus adalah kolbun, hati. Ini kan persoalan hati toh. Kita merasa diawasi Allah itu persoalan fisik apa hati? Hati, perasaan kita, hati kita. Nah, kan namanya ini ihsan. Lalu dari hadis Jibril ini, pertanyaan saya begini, kalau ada orang baru masuk Islam, ada orang baru masuk Islam, misalkan siapa yang masuk Islam ke siapa itu? Gus Miftah itu? Siapa? Deddy Corbuzier. Sudah. Karena orang Wahabi itu kan mesti mengajak kita kembali ke Quran dan hadis. Oke, kita berikan misalkan ke Deddy Corbuzier. Ini ada hadis Sahih Bukhari, ini ada hadis Sahih Muslim. Misalkan Kutubus Sittah lah semuanya ya. Ini Sunan Abu Dawud, ini Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan seterusnya. Bahkan misalkan kitab-kitab hadis yang lain. Kemudian kita kasih terjemahan Quran. Gimana sholat? Ya sudah kamu pelajari itu. Bisa Banda? Tidak memungkinkan. Bahkan orang Wahabi sendiri pun, orang yang baru masuk Islam, tidak mungkin dikasih begitu ya. Mesti diajari sholat. Oleh siapa? Gurunya. Dari mana? Dari kitab-kitab yang ada itu tadi. Tentang kitab. Maka kemudian untuk memudahkan umat Islam setelah masa sahabat, masa ulama,
Untuk memudahkan bagaimana memahami sholat, memahami zakat, memahami puasa, ulama kemudian memeras Quran dan hadis, ya. Karena ini semuanya kan bersumber dari Quran dan hadis. Diperaslah ini dengan proses ijtihad, karena ijtihad itu kan memeras otak, memeras pikiran, ya. Diperaslah kemudian menjadi pendapat madhab Syafi'i, pendapat madhab Maliki, Hanafi, dan Hambali terkait sholat. Sehingga dari sini kemudian kalau kita ingin memahami ini sebenarnya gampang, tidak perlu merujuk ke Quran dan hadis, cukup kita merujuk ke kitab-kitab fikih, ya. Jadi turunan dari ini atau rumusan dari ini kemudian menjadi disiplin ilmu namanya ilmu fikih, dibantu dengan usul fikih, dibantu dengan qawaid fikih. Sehingga kalau ada orang mengatakan ngapain belajar fikih, itu kan tidak ada zaman Nabi, ya tidak ada dulu, ya. Mana ada, ya tidak ada. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahab yang menjadi pelopornya ulama Wahabi itu, makanya dinamakan Wahabi, itu tidak mau pada ilmu tasawuf, tidak mau pada ilmu fikih, mintanya kembali ke Quran hadis. Tapi dia sendiri punya kitab namanya Kitabut Tauhid. Lah aku ya iso takok, di mana ada kitab tauhid di zaman Nabi? Tidak ada itu. Kamu juga melakukan bid'ah kan gitu. Lah untuk memudahkan memahami ini biar kita tidak repot-repot, lalu ulama kemudian menyusunlah kitab disiplin ilmu namanya Kitab Tauhid, atau ilmul kalam, atau ilmul akidah. Jadi ini tidak sembarang ada, ini diperas dari Quran dan hadis, lalu jadilah disiplin ilmu namanya ilmu akidah, ilmu tauhid, dan seterusnya. Yang di sini untuk memudahkan kita memahami proses kayak gini tadi, merasa Allah itu melihat kita atau kita merasa melihat Allah, maka disusunlah ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, ya. Ini kan dibantah betul ini, anak disuara karena pakai jaket ini loh, sumuk jadinya, ya. Atau itu minta tolong dinyalakan itu. Sudah paham ini, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan ngapain kita belajar ilmu fikih, karena kita tidak mampu langsung untuk merumuskan sholat dari Quran dan hadis. Isa sampean tidak bisa. Makanya saya itu paling marah kalau ada ustadz atau dai yang baru lalu belajar Quran terjemah terus dakwah. Wah, makanya teman-teman santri yang punya kemampuan itu harus berani dakwah. Ini sudah di live ini kan di antara usaha kita untuk ya mengurangi mereka lah. Memahami Quran dengan terjemah akhirnya mengatakan bahwa Nabi itu pernah sesat. Karena di Al-Quran ada wawajadaka dolan fahada, dan Allah menemukan kamu Muhammad dolan itu sesat, lalu Allah memberikan petunjuk. Nabi itu pernah bejat dulu, sesat dulu. Padahal kalau kita ngaji tauhid itu ijma ulama sudah bahwa Nabi itu maksum sejak kecil, ya. Pernah saya sampaikan apa bedanya karomah dengan mukjizat. Kalau karomah itu dimiliki wali, biyen bejat gak popo, marengono tobat dadi wali metu karomahnya. Tapi kalau mukjizat ini tidak boleh, asalnya bejat kemudian tobat jadi nabi. Tidak boleh. Jadi mukjizat itu sudah dimiliki orang yang dari kecil, dari baru lahir itu tidak pernah nakal. Tidak pernah nakal. Urusan rembes itu gak roh. Kalau urusan rembes itu gimana wis? Kontroversi lah itu ya. Makanya kalau ada ajakan kita kembali ke Quran hadis, saya sebentar dulu. Apakah kita sudah cukup untuk ilmunya kita untuk memahami Quran hadis? Tidak cukup. Saya kasih beberapa contoh ya. Satu, zaman Nabi itu kalau sholat itu kan pakai sandal. Ya. Karena Nabi SAW idza shalla mutana'ilan, ya, wa mutarajjilan. Nabi itu kalau sholat kadang pakai sandal, kadang tidak pakai sandal. Lah itu yang pakai sandal itu sahih.
Lalu kamu karena baca itu terjemah, oh kalau sholat pakai sandal ya gitu ya. Akhirnya kamu ke masjid Jami, ke masjid mana-mana itu pakai sandal. Kenapa? Karena Nabi sholatnya pakai sandal. Dan sahabat itu juga begitu, karena Nabi pakai sandal juga semuanya gitu kan. Begitu Nabi melepas sandalnya ditaruh di sebelah kanan Nabi, itu sahabat semua melepas sandalnya ditaruh di sebelah kanannya semua. Begitu Nabi noleh, lo ngapain ditaruh sebelah kanan? Lo niru panjenengan Nabi naruhnya di sebelah kanan. Ini cara Nabi ini aku yo. Oh ini goblok temen dah gitu kan. Itu di sebelah kanan kamu, ya. Tapi kan ada orang di sebelah kananmu. Jadinya kan di sebelah kiri teman kamu, ya. Nah, saya sholat begini, ini tak taruh di kanan. Di sini ada Pak Bika. Pak Bika taruh sebelah kanannya, ya. Kan sama, di kirinya Pak Bika ada sandal saya, di kirinya Cak Din ada kan sandalnya Pak Bika. Terus gimana Nabi? Wal yaj'alhuma bainar rijlain. Kalau kamu sholat berjamaah begini jangan taruh sebelah kanan. Kecuali kamu jadi imam, tapi taruhlah di bawah kaki kamu, di antara kaki kamu. Pernah Nabi ekstrim ya, itu sholat. Bahasanya dalam hadis ketika sholat. Itu Nabi alqona alaihi. Sandalnya dilempar oleh Nabi. Jadi pas tengah-tengah sholat sandalnya dilempar. Sahabat langsung, Nabi kok melempar sandal ini? Kita lempar semua sandal. Fa'al qauni alahum. Sahabat itu semuanya langsung melemparkan sandal ya. Melempar. Kemudian Nabi setelah sholat, mahamalakum ala ilqaikum ni'alakum. Apa yang membuat kamu melemparkan sandal? Loh kami melihat panjenengan melempar sandal Nabi. Kita kan ingin meniru, 100% ingin meniru. Akhirnya dilempar sandalnya. Kemudian Nabi menjawab, Ja'ani Jibril fahbaroni anna fihi ma'ada. Tadi ada Jibril datang saat saya sholat, terus ngasih kabar bahwa di sandal saya itu ada najis. Maka kalau tidak ada najisnya, boleh kita sholat di atas sandal. Tapi kalau di masjid kita dimarahi sama takmirnya. Lo beli karpet itu mahal ya, 1 meter bisa 600.000. Moro-moro kabeh semua orang masuk dengan sandalnya dimarahi. Di zaman Nabi tidak ada karpet itu ya, tidak ada keramik, tidak ada marmer, sehingga tidak bisa. Hadis itu harus dicari asbabul wurudnya, harus dicari padanannya. Ada ndak yang bertentangan dengan hadis ini? Panjang lebar. Lah makanya karena kita itu tidak mau repot-repot begitu, kita ya sudahlah kalau urusan sholat kita baca kitab Safinah ya, kitab Takrib itu sudah cukup. Kita sholat belajar lewat kitab fikih. Lo kok gak langsung ke Quran hadis? Utekku gak jutul dulu. Otak saya itu tidak mampu untuk mengumpulkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholat. Bisa? Sampean bisa? Sulit, belajar fikih aja sulit kok. Apalagi belajar itu ya. Makanya kalau ada ajakan ke Quran hadis, kita itu sudah pakai Quran hadis, tapi versinya yang ditafsiri oleh madhab Syafi'i gitu loh, yang ditafsiri oleh madhab Hanafi, yang ditafsiri oleh madhab Maliki, madhab Hambali. Sudah. Terkait iman juga begitu. Terkait iman juga begitu. Waktunya masih ada ya? Oh masih cukup lah. Lalu yang kedua, kita akan belajar membahas tentang ru'yatullah. Sudah paham ya? Kalau ada orang ngajak ke Quran hadis, ya tidak apa-apa, kita harus ke Quran hadis, tapi kita tidak cukup untuk memahami Quran hadis secara langsung gitu. Tapi perlu anak-anak pondok itu, makanya di Mahat Ali, di Setik itu kan ditambah pelajarannya dengan Bulughul Maram, hadis ahkam. Kalau di Mahat Ali ditambah dengan tafsir ayatul ahkam itu ya. Apa? Ya karena selama ini kan pesantren cenderung ke fikih oriented, sehingga kalau ditanya tentang hadis itu kelabakan kita itu. Ditanya tentang tafsir kita kelabakan. Makanya kita pesantren-pesantren itu sudah ada Mahat Alinya, dan itu memang serius kajiannya. Lalu kita akan bahas tentang ru'yatullah. Ya. Cuma sebelum kita bahas tentang ru'yatullah,
ada dua kubu sebenarnya di kalangan sahabat sendiri ya. Yang pertama kubu Aisyah, yang kedua bukan kubu Khadijah ya. Bukan. Yang kedua ini kubu Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman kepada anak ini, orang ini tentang agama, kemudian berikan pemahaman tentang takwil atau tafsir. Makanya orangnya menjadi alim. Ulama-ulama sampai jadi kiai, jadi ustad, kalau mendoakan anak itu begitu. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Lah, Aisyah ini didukung oleh Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud. Aisyah ini paling menolak bahwa Nabi itu pernah melihat di dunia ya. Nanti saya jelaskan pakai bagan. Cuma saya mau menjelaskan ini dulu. Siapa yang paling utama antara Aisyah dengan Khadijah? Karena ini lagi viral kan ini. Lagi viral lagunya Aisyah dan lagunya Khadijah. Itu menyusul saja. Tapi tetap yang viral itu yang pertama ya. Yang viral itu yang pertama. Air mineral itu pokoknya ada air mineral itu langsung dinamakan aqua. Sanyo, pokoknya ada alat seperti itu ya semuanya dianggap sanyo ya. Orang desa-desa itu manggilnya Honda semua. Ya walaupun Yamaha, walaupun apa tetap manggilnya Honda. Tetap yang pertama itu yang tidak bisa walaupun disusul dengan apa lagu Khadijah dan seterusnya. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di dalam kitabnya Syarhul Bahjah itu menjelaskan, sepakat ulama bahwa di antara istri Nabi ya, di antara istri Nabi yang paling utama itu adalah Khadijah dan Aisyah. Itu sudah sepakat semua. Jadi dua orang ini yang disepakati, ini paling utama di antara yang lain, di antara Sauda, di antara Zainab, di antara Juwairiyah, di antara Ummu Salamah, Hindun itu. Semuanya mengatakan Aisyah, siapa? Khadijah dan Aisyah. Wa fi afdolihima khilaf. Tapi ketika membahas siapa yang lebih utama antara Aisyah dan Khadijah, itu ada khilaf ulama. Berbeda pendapat ulama. Ibnul Imad yang madhab Hambali itu mengatakan bahwa yang lebih utama itu adalah Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena transformasi atau transfer ilmu hadis yang mendukung perkembangan Islam, karena hadis itu kan banyak diriwayatkan itu dari jalur Aisyah. Sementara istri yang lain apa perannya, begitu kan? Sehingga yang lebih utama adalah Aisyah. Tapi itu ditolak oleh Imam Abu Hanifah ya. Abu Hanifah mengatakan, ada di kitab Mujmal Aqaidis Salaf. Mujmal Aqaidis Salaf dikatakan, Imam Abu Hanifah mengatakan setelah Khadijah itu yang lebih utama adalah Aisyah. Jadi Khadijah dulu kemudian Aisyah. Ini pernah juga Sayyidah Aisyah sendiri itu mengatakan kepada Nabi. Saya tadi sudah mencatat beberapa hadis ya. Sayyidah Aisyah itu pernah bilang kepada Nabi, karena Nabi itu sering menyebut-nyebut Sayyidah Khadijah. Padahal Sayyidah Khadijah itu sudah wafat. Wafatnya 3 tahun sebelum hijrah. Sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah itu sudah wafat. Ini disebut terus. Bahkan kata Anas bin Malik, kana yuksiru dzikroha wa yastaghfiru laha. Nabi itu sering menyebut istri tuanya itu yang sudah almarhumah itu. Itu disebut-sebut sehingga istrinya yang lain kan cemburu ya. Wah, ini cemburu. Aisyah cemburu. Apalagi Aisyah itu kan paling muda, paling muda, perawan, cerdas dan seterusnya lah ya. Kalau cantik ya hampir sama cantiknya lah. Kemudian sering beristighfar. Jadi Nabi memintakan ampun untuk Khadijah. Ini yang ditiru oleh orang NU itu, ulama NU. Jadi asalkan ada orang meninggal, lalu kita mintakan ampunan kepada Allah. Lalu dikemaslah dalam tradisi namanya tahlilan. Bahkan kata Anas bin Malik sesuai di hadis sahih,
wa rubbama dzabahasyat. Terkadang Nabi itu menyembelih kambing. Summa yaj'aluha a'dha'a. Lalu kambing itu dipotong-potong jadi beberapa bagian. Summa yab'asuha fi sadaiki Khadijah. Lalu ini potongan-potongan kambing ini dikirimkan ke orang-orang terdekatnya Khadijah sebagai apa? Sebagai sedekah dari Khadijah. Makanya kita meyakini sedekah untuk mayit itu sampai nang mayitnya. Kita tahlilan kan apa niatannya? Sedekah ya. Sedekah, makannya itu sedekah, berkatnya sedekah. Udah. Pernah juga sehingga begitu Sayyidah Aisyah ini mengatakan, Nabi ngapain sih kamu itu kok menyebut siapa? Khadijah terus. Innaha kanat ajuzan. Lah Khadijah wis tuwek, rondo. Ya. Kok disebut? Allah sudah memberikan ganti yang lebih baik kepada engkau. Siapa? Aku. Nah, ini Sayyidah Aisyah bilang begini ke Kanjeng Nabi. Nabi itu marah. Kalau di hadis itu sampai Nabi itu kepalanya bergerak-gerak begini karena saking marahnya. Kemudian Nabi mengatakan, demi Allah tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Saat orang semuanya tidak percaya sama saya, siapa yang percaya duluan? Khadijah. Saat orang semuanya tidak mau memberikan hartanya untuk berjuang menyebarkan Islam, siapa yang loyal pada saya? Khadijah. Dari sekian istri saya, siapa yang bisa memberikan keturunan? Khadijah. Makanya Khadijah itu istimewa betul di hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga, ya mungkin saya tidak tahu kondisi psikologinya gimana ya. Pernah juga Sayyidah Aisyah itu debat sama Sayyidah Fatimah. Ya. Sayyidah Fatimah ini ada di kitab, hanya ada di 2 kitab. Saya sudah cek itu. Padahal ini riwayat hadis, harusnya ini hadis ya. Ada di kitab Nurud Dolam. Nurud Dolam itu tulisannya Syekh Nawawi ya, yang mensyarahi Aqidatul Awam. Dan belakangan dikutip oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya. Itu ada di juz 14 halaman 40. Hafal saya halaman ini. Karena sudah saya pelajari gitu. Makanya kalau ada orang kok menyebutkan nih hadis nomor sekian, halaman sekian, pojok atas dan seterusnya, itu kan gampang. Saya sampean juga bisa, asalkan sinau dulu lalu kita tampil gitu kan bisa saja gitu ya. Nggak usah gawok lah ya. Kayak begitu-gitu kan ada kan kubu sebelah model begitu. Kalau NU kan enggak, pokoknya hadisnya begini sahih gitu. Percaya sama saya. Itu ada di kitab 2 ini, Nurud Dolam sama tafsirnya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Tentu Syekh Mutawalli Sya'rawi datang belakangan, mestinya ini merujuk kepada kitab Nurud Dolam ini tadi, punya Syekh Nawawi. Cuma saya kebingungan mencari rujukannya Syekh Nawawi ini dari mana gitu. Jadi itu ada cerita begini. Sayyidah Aisyah bilang ke Sayyidah Fatimah gitu. Dalam ibu, kira-kira begitu ya. Dalam ibu. Ana khairun min ummik. Saya itu lebih bagus, lebih mulia, lebih utama ketimbang ibu kamu gitu. Siapa yang enggak marah kalau begitu ya? Ibunya digitu kan itu. Marah ya. Akhirnya itu marah betul itu. Karena marah mangkel dia tidak bisa jawab. Ini jawab sekak seternya gimana? Tidak tahu. Maka dia melapor, mengadu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa alasannya Aisyah mengatakan bahwa dirinya lebih utama daripada Khadijah? Karena kata Aisyah, anna Rasulullah tazawwaja ummaki wa hiya sayyibun. Ya tentu lebih baik saya, lebih keren saya. Kenapa? Karena Rasul menikahi ibu kamu dalam kondisi ibu kamu janda, rondo, kadek dirabi rondo pingkale 2 kali kan. Janda 2 kali itu, umurnya 40. Wa tazawwajani Rasulullah wa ana bikrun. Sementara saya menikahi saya itu dalam kondisi perawan. Ayo hebat mana? Perawan dengan rondo? Perawan dengan janda itu hebat mana? Kalau janda lebih berpengalaman. Lalu itu marah betul itu Sayyidah Fatimah. Wah ini saya dibully sama Sayyidah Aisyah ini kan gitu. Akhirnya lapor ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Terus Rasul bilang begini, sudah tidak usah marah. Kulilah, katakan pada Aisyah, sodakti, kamu benar bahwa memang Rasul menikahi kamu dalam kondisi kamu itu masih perawan. Kemudian Rasul menikahi ibu kamu dalam kondisi ibu kamu itu sudah janda. Walakinna Rasulullah hina tazawwaja ummaki wa huwa bikrun wa hina tazawwajaki wa huwa sayyibun. Jawab, tapi kamu jangan diam. Tak kasih teori atau jawaban yang bisa sekat met pada Aisyah. Apa itu? Jawab begini, Rasul saat menikahi ibumu, saat itu Rasul masih virgin, masih joko perjaka. Sementara saat menikahi kamu yang perawan, Rasul itu sudah duda. Ayo, keren mana? Fabakaratu Rasulillah khairun min bakaratik. Virginitas dari Rasul itu, keperjakaan Rasul lebih keren ketimbang keperawanan kamu. Setelah itu kalau di tafsirnya Syekh Mutawalli Sya'rawi, setelah itu Aisyah kalau ketemu Fatimah itu tidak pernah bahas itu lagi. Karena sudah kapok dengan jawaban yang tadi itu. Tapi menurut kita, menurut saya loh ya, kita tidak boleh membandingkan itu, entah Khadijah atau Aisyah atau dengan yang lain. Tidak boleh. Kita itu siapa itu? Kalau Rasul tidak apa-apa, marah ketika Sayyidah Khadijah dibegitukan, Sayyidah Fatimah marah, tidak apa-apa. Loh, beliau memang Nabi dan putrinya, tidak apa-apa lah gitu. Tapi kalau kita sebagai umatnya, kita tetap menganggap beliau-beliau itu ummahatul mukminin, ibu dari kita semua. Sehingga kalau ada yang nanya siapa yang lebih utama, kabeh mulya, Yesus ngono loh. Semua utama, cuma yang viral itu lagunya Aisyah. Kalah viral saja. Tapi kalau menurut saya begini, kalau dilihat dari sisi perjuangan, maka harusnya yang lebih mulia itu adalah Sayyidah Khadijah. Karena Sayyidah Khadijah lah yang menopang semua perjuangan Nabi. Kecerdasan Sayyidah Khadijah juga ada. Makanya Sayyidah Khadijah itu sudah tahu ilmu-ilmu yang ada di kitab-kitab dahulu, sehingga tahu tanda-tanda kenabian. Makanya Nabi itu diuber, jadi buronan dari Sayyidah Khadijah. Karena Sayyidah Khadijah itu melihat tanda-tanda kenabian ada di sosok yang namanya Muhammad itu. Kalau dari sisi perjuangan, tidak ada yang mengalahkan perjuangan Sayyidah Khadijah di dalam bagaimana fight ya, berperan betul di dalam perjuangan Nabi. Bagaimana ketika Nabi itu galau ya, tahu galau kan ya. Nah, galaunya Nabi itu melebihi kita ya, melebihi kita semua, melebihi galaunya dewa lah ya. Galau tingkat dewa, tingkat Nabi itu galau betul. Ketika galau itu yang mengayomi adalah Sayyidah Khadijah, dan Sayyidah Khadijah usianya memang lebih dewasa ya. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi perkembangan Islam, terutama keilmuan, maka yang lebih utama adalah Aisyah. Karena dari Sayyidah Aisyah lah kita kemudian tahu banyak hadis, bahkan yang sifatnya intim. Ya, sifatnya intim. Ini gimana lagunya ini kok mengumbar keintiman Nabi? Nanti orang syahwat. Syahwat apa nih? Tidak mungkin lah syahwat menceritakan sosok Sayyidah Aisyah kemudian kita syahwat. Kamu syahwat enggak? Gimana lagunya itu? Mengecup bibirmu itulah. Gimana? Ya tidak mungkin lah kita itu ikut tergugah birahinya karena begitu. Tidak mungkin. Menurut saya tidak apa-apa lah dilakukan begitu, kan orang-orang biar kenal ketimbang kenal yang lain. Mending kenal Sayyidah Aisyah. Jadi dari sisi keilmuan, maka Sayyidah Aisyah itu yang lebih utama. Sayyidah Aisyah ini mungkin tentang melihat Allah pertemuan berikutnya. Jadi di kalangan sahabat itu, yang pertama paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu sekitar 5.394. Abu Hurairah. Lalu di bawahnya itu Umar Ibnul Khattab. Ini 2.600 berapa? 30. 2.630 hadis. Lalu setelah itu Anas bin Malik.
Ini yang menjadi khaddamnya Rasul, menjadi pelayannya Rasul selama 10 tahun atau 9 tahun. Itu meriwayatkan hadis 2286. Nah, di bawah ini adalah Sayyidah Aisyah. Itu meriwayatkan hadis 2220 kalau tidak salah. 2210 ya. Banyak hadis ini. Hadisnya banyak sekali. Lalu istri Nabi yang berikutnya itu adalah Ummu Salamah. Itu sampean kalau baca hadis di Bulughul Maram itu banyak sekali yang dari Sayyidah Ummu Salamah yang namanya Hindun itu. Itu 378 hadis yang diriwayatkan. Lalu di bawahnya ini yang nomor 3 itu Maimunah. Maimunah ini 76 hadis. Lalu setelah itu Hafsah 60 hadis. Lalu setelah itu Sofia itu 10 hadis. Lalu Juwairiyah, sini ya, Juwairiyah itu 6 hadis. Lalu di bawah itu Saudah. Juwairiyah itu 7 hadis. Saudah itu 5 hadis. Lalu yang ke-8 Khadijah itu 1 hadis. Mereka hanya 1 hadis. Maka dilihat dari sisi keilmuan tentu yang lebih utama adalah Aisyah. Tapi dilihat dari sisi perjuangannya membela Nabi, mengeluarkan hartanya, mengayomi Nabi, di saat yang lain tidak mau sama Nabi, beliau mau. Makanya dikatakan yang pertama masuk Islam adalah Sayyidah Khadijah. Itu adalah Sayyidah Khadijah. Dilihat dari sisi perjuangannya. Kalau dilihat dari sisi keilmuan tentu yang lebih banyak meriwayatkan adalah Sayyidah Aisyah itu. Untuk ru'yatullah kita akan teruskan hari Rabu ya insyaallah. Karena ini agak panjang lebar, banyak sekali pendapat ulama terkait apakah Allah itu bisa dilihat. Cuma kalau di sini yang dikutip Syekh Nawawi bahwa di akhirat itu kita bisa melihat Allah asalkan kita itu mukmin. Karena orang yang tidak mukmin itu dihijab. Kalla innahum yauma'id kalla innahum yaumaidin lamahjubun, kalau tidak salah begitu. Bahwa orang-orang yang non muslim itu nanti akan mahjub, tidak akan bisa melihat Allah di akhirat. Ijma ulama mengatakan bahwa kita orang mukmin akan bisa melihat Allah di akhirat. Jangan ditanya gimana caranya melihat, itu nantilah kita jawab di episode berikutnya. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.